Shalom. Tuhan itu baik kepada semua orang. Torang baku dapa lagi dengan channel kesayangan ini, Air Kehidupan, dari Pendeta Stephen Bons Manengke. Kita datang pada program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Gemim. Namun jangan lupa channel ini di-subscribe, share, like, dan diberikan komentar-komentar. Mari kita berdoa. Sukacita dan kebahagiaan kami miliki saat ini, Tuhan, saat kami mau membaca, memahami firman-Mu. Firman hidup yang akan tumbuh dalam kehidupan kami, bahkan menghasilkan buah-buah kebenaran bagi kami. Sekiranya Roh Kudus-Mu hinggap dalam pikiran kami, hati nurani kami, sehingga kami mampu merefleksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Inilah doa kami dan permohonan kami, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kami. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam Lukas pasal 17, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah kesadaran mengucap syukur dan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita saat ini mengemukakan Yesus menyembuhkan orang Samaria dari penyakit kusta. Hal ini merupakan suatu anugerah
yang luar biasa baginya. Tetapi hal yang patut menjadi satu refleksi bagi kita adalah kasih karunia Allah bagi orang Samaria itu bukanlah kesembuhan dari sakit kusta, tetapi justru satu perjumpaan Yesus yang menyelamatkan orang itu. Saudara-saudara, karunia yang terbesar yang diperoleh orang Samaria adalah Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Bahkan orang Samaria itu mendapatkan peneguhan dari Yesus Kristus bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Sepertinya kesembuhan orang Samaria itu terjadi karena iman. Ia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan meskipun belum melihat, dan kemudian pergi kepada imam, dan akhirnya terjadilah kesembuhan baginya. Keyakinan mereka akan kuasa Yesus sungguh sangat besar. Dan mujizat itu atau keajaiban itu mengatakan bahwa mujizat itu adalah bagian dari iman yang mereka yakini, percayai, yang adalah suatu tindakan tidak hanya mempercayai segala yang telah difirmankan dan dikatakan telah menaati segala perintahnya, atau dikatakan, atau apa yang dikatakan Yesus dalam keluar dari mulutnya. Keyakinan kita bahwa tindakan dan perbuatan yang benar di hadapan Allah. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kitab Ibrani 11 menunjuk bahwa mempercayai Allah atau menaati Allah atau yakin akan keberadaan Allah dan berjuang untuk tetap taat dan setia sekalipun begitu banyak tantangan, persoalan, pencobaan, dan pergumulan hidup. Tentu jika kita memiliki iman, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 33. Inilah yang ditekankan pada suatu hal di mana orang tersebut harus yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang berpegang pada apa yang Tuhan kehendaki baginya. Bahwa iman yang ditekankannya adalah iman yang betul-betul possible, betul-betul benar di hadapan manusia dan hadapan Allah. Bukan impossible, bukan hal-hal yang tidak masuk akal, saudara-saudara. Semua itu terjadi bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kecerdasan manusia, bukan karena kepintaran manusia, akan tetapi karena pertolongan dan kuasa Allah yang tidak terbatas, melebihi kapasitas, kemampuan, sikap hidup yang diberlakukan oleh manusia sendiri. Peristiwa ke-10 orang kusta yang telah dipulihkan, yang telah ditahirkan atau disembuhkan oleh Yesus Kristus merupakan satu peristiwa yang bukan saja menakjubkan, bukan saja spektakuler, tetapi perwujudan satu manifestasi iman mereka yang disembuhkan dan mau berbalik arah, metanoia, dan mau bertobat, hidup baru di dalam Tuhan. Dan ternyata
Dari 10 orang yang disembuhkannya, hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih, untuk berpegang pada apa yang Tuhan maui dalam hidupnya. Itulah satu realitas, satu kenyataan bahwa hanya seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh dan kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lukas 17 ayat yang ke-15. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan, ketahiran, kesembuhan, ketaatan merupakan contoh dan teladan yang baik yang harus tetap dicanangkan oleh kita, orang yang percaya, menyangkut sikap hidup, perilaku, kebiasaan orang yang percaya, yang tahu kemana dan bagaimana kebiasaan hidupnya selanjutnya. Karena itu, pujian, syukur atas kemuliaan Allah harus teraktualisasi dalam kehidupan pribadi orang itu. Hal yang terakhir yang dikemukakan Yesus Kristus adalah berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini hal yang luar biasa. Inilah yang harus selalu menjadi implementasi dalam upaya perjalanan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sikapi kami dalam hidup ini, supaya dari waktu ke waktu kami tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur, dan selalu mau mengandalkan Engkau dalam realitas hidup kami sebagai orang percaya. Sekiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap kami miliki dalam komitmen hidup kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih semuanya yang menonton channel kesayangan kita, Air Kehidupan, dari Pendeta Stephen Bons Manengke. Semoga yang disampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua. God bless. Terpujilah nama Tuhan.